Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bihadi man khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa di rahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam kajian jelang berbuka ini, dan mudah-mudahan di hari-hari dan malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini kita bisa melipat gandakan mujahadah kita dalam upaya taqarrub pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dalam rangka menutup kekurangan dan mengejar ketertinggalan untuk menggapai puncak takwa di penghujung Ramadan nanti, insya Allah. Apa itu sebagaimana yang merupakan goal daripada ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah yang menyertainya. Baik, kita melanjutkan tema kita tentang mengokohkan akidah, menyatukan umat. Jadi penekanan kita di sini adalah karena ini dua tema yang saling terkait dan saling dukung. Jadi kita ingin menyatukan umat itu atas landasan akidah atau dengan akidah, karena ya memang itulah jadi faktanya, dan memang juga seharusnya bahwa akidah Islam, akidah Quran, akidah Sunnah, akidah keimanan inilah yang merupakan salah satu faktor utama atau faktor yang paling utama dan pertama menjadi landasan dan pondasi bagi pengokohan soliditas umat dan penyatuannya. Jadi gitu. Karena tidak mungkin memang tidak mungkin jadi persatuan itu bisa terbangun apalagi bagi umat beriman, bagi umat Islam, kecuali atas dasar akidah. Tapi yang sudah pernah kita sebutkan bahwa ternyata dalam dakwah, tabligh, ceramah, kajian tentang akidah itu tidak jarang justru akidah itu ketika disampaikan malah jadi malah dipersepsikan atau memang faktanya kadang-kadang itu justru malah menimbulkan masalah terkait dengan persatuan umat. Jadi malah katanya ini menjadi pemecah belah, sensitif, sehingga sebaiknya dihindari dan seterusnya. Padahal dalam berdakwah itu materi akidah lah yang merupakan prioritas pertama, insyaallah. Nah, di sini kita punya tanggung jawab, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para mubalik, para dai, dan gerakan-gerakan dakwah memiliki tanggung jawab besar bagaimana kita mengembalikan fungsi akidah itu sebagaimana yang seharusnya dan yang berjalan selama berabad-abad sebagai faktor penyatu pertama dan utama umat, bukan malah sebaliknya. Jadi gitu. Nah, di sini kita ingin mengingatkan tentang jadi akidah seperti apa itu akidah yang bisa mengokohkan iman. Jadi membangun keimanan betul-betul dan menjadikan seseorang ketika mendapatkan akidah itu dia betul-betul akan semakin kuat semangatnya, akan semakin bergairah upaya pendekatan dirinya kepada Allah Ta'ala, insyaallah itu. Dan juga komitmennya dalam rangka untuk menebar kerahmatan, cinta, kebaikan, kasih sayang di tengah kehidupan yang panas, gersang, dan sering jadi ganas ini, masya Allah itu. Nah, ini akidah lah. Jadi akidahlah penyejuk, akidahlah yang tadi merangkul, menyatukan. Itu seperti apa? Nah, ini saya ingin mengingatkan beberapa poin. Jadi agar supaya ini menjadi pengingat bagi bagi kita dan khususnya bagi para pendakwah, bagi para penceramah, bagi para mubalek. Itu bahwa kebutuhan kita untuk menceramahkan akidah, mendakwahkan akidah, menyampaikan akidah umat, dan menjadikan akidah inilah yang menjadi solusi
pertama dan utama bagi seluruh problematika umat Islam. Itu solusinya ada di akidah, tapi akidah yang seperti apa? Insya Allah gitu. Jadi memberikan solusi penguatan pada saat seseorang berada dalam kelemahan. Di antara poin-poin yang sangat penting diperhatikan itu adalah, jadi ketika kita bicara tentang akidah dan menjadikan akidah sebagai materi dakwah itu adalah dengan cara menjauhi sejauh-jauhnya orientasi penghakiman. Ini sebetulnya dalam dakwah, dalam kajian dan segala macam itu umum. Jadi tidak hanya dalam masalah akidah, dalam masalah dakwah secara umum, dalam masalah fikih dan seterusnya. Itu yang salah satu penyakit dakwah yang paling menonjol dan paling berbahaya. Jadi paling berbahaya tapi juga paling dominan dan menonjol. Itu di tengah ini ya, di tengah di tengah perbedaan, di tengah keragaman, di tengah banyaknya kelompok-kelompok. Itu akhirnya tema apapun yang diangkat oleh seorang dai misalnya, seorang ustadz, seorang penceramah, seorang mubalik, itu tidak jarang itu arah dan orientasinya itu adalah menghakimi mungkin kelompok lain. Bicara fikih penghakiman, bicara akidah penghakiman, bicara itu seperti itu. Terus apalagi ketika ini babnya adalah akidah. Jadi kalau dalam masalah fikih itu itu bahasanya sunnah bid'ah. Pendapat kelompoknya itu sunnah, pendapat yang lainnya bid'ah. Pendapat kelompoknya yang benar, pendapat yang lainnya itu pasti salah. Pendapatnya, mazhabnya, dan mazhab kelompoknya itu hak, yang lainnya masih batil. Itu orientasi itu kuat sekali. Nah ini kalau berbahaya ketika orientasi ini, itu terus kemudian juga terbawa pada saat seseorang bicara materi akidah. Itu arahnya itu yang biasanya kemudian obral syirik. Jadi dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Tanpa memperjelas. Jadi ada tema-tema itu yang perlu dijelentrehkan, perlu didetilkan. Jadi gitu. Perlu didetilkan. Ketika itu masuk dalam wilayah, apalagi masuk ke masalah syirik. Jadi seperti itu. Nah, jadi materi akidah itu memang ada bagaimanapun. Ada tauhid syirik, ada Islam kufur. Jadi ada ikhlas riya. Iya, itu sebagai materi pelajaran yang disampaikan pada saat kita menyampaikan. Tapi ketika kita menyampaikan apalagi kepada umat, kepada masyarakat umum itu. Jadi, ini bahwa ini tentang fikih dakwah. Jadi, fikih dakwah harus ketat dan harus kuat. Jadi kita terapkan dalam masalah, karena tadi itu sensitivitas tetap ada. Jadi gitu. Kalau kita tadi, jadi dakwah akidah itu kemudian obral syirik, bahkan ya seandainya bahwa seseorang itu berada dalam kesyirikan hakiki, jadi memang ada kesyirikan, ada penyimpangan, ada kekufuran. Jadi itu saja ketika kita berdakwah. Jadi kalau arahnya itu adalah mensyirikkan atau mensyirik-syirikan, jadi orang musyrik sendiri itu disyirik-syirikan juga nggak mau. Orang kafir dikafirkan nggak mau. Kalau dalam konteks dakwah, jadi gitu. Apalagi bahwa ketika tema atau materi masalah yang di situ dihukumi syirik itu masih belum jelas. Banyak yang sudah pernah saya sebutkan itu hal-hal yang sebetulnya bukan syirik tapi dikatakan syirik. Perlu diperjelas, tawasul, ada tabarruk. Perlu diperjelas. Perlu dijerentrehkan dulu, tapi kemudian ketekan tadi karena memang menonjol orientasi penghakiman gitu. Vonis itu artinya kemudian semangatnya itu berlebih. Kalau seseorang sudah punya kecenderungan, jadi kecenderungan pada memvonis, menghakimi, itu hampir bisa dipastikan dia memiliki sifat hulu. Sikap hulu, sifat berlebih-lebihan, sikap ekstrim. Jadi insya Allah gitu. Baik, jadi masalah yang mestinya lebih perlu diperjelas dulu, didudukkan dulu. Kalaupun betul ini syirik, itu yang mana yang syirik? Nah, yang mana yang syirik? Betulkah pihak lain yang kita mau yang ada masalah itu adalah dia di bagian yang ini, atau sebetulnya dia di bagian yang khilafiyah itu? Jadi gitu. Di bagian yang khilafiyah itu bukan yang ini. Itu sering itu. Jadi, nah itu sebabnya karena apa? Ketika kita tadi
sudah membawa orientasi itu penghakiman, jadi itijah qadha'i saya menyebutnya begitu. Jadi itu maka kemudian tadi, jadi artinya apa yang seharusnya dilakukan dengan memperjelas masalah dulu, mendudukkan, membagi. Jadi, tapi itu biasanya ke dalam forum-forum kajian khusus ya. Tapi kalau dalam forum dakwah umum itu dakwah itu ajakan. Jadi dakwah itu ajakan bukan fatwa. Berbeda. Jadi gitu. Dakwah itu ajakan. Jadi sampai orang yang di depan kita itu andai betul dia dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, kita berdakwah itu ngajak dia, bukan menghakimi dia. Jadi gitu. Kamu begini, betapa mudahnya dakwah kalau begitu. Tapi oke, kita udah tahu bagaimana itu, terus kita ajak. Itu andai pun betul-betul. Jadi gitu. Ya, misalnya kita menghadapi orang yang dalam hukum akidah kita, dia bukan Islam, kafir. Tapi apakah kita panggil, wahai orang kafir, ayo saya ajak kepada Islam, kepada iman? Nggak mungkin. Jadi gitu. Jadi itu kita ajak dia. Tanpa kita tonjolkan penghakiman. Nah, ini sebetulnya selama ini, mengapa dakwah itu, dakwah akidah, materi akidah diangkat, itu sensitif dan kemudian akhirnya menimbulkan masalah, itu karena memang dari bahasa, dari nada, dari arah itu, memang arahnya ke penghakiman. Nah ini yang akhirnya kemudian menimbulkan masalah, khususnya ketika masalah-masalah yang diangkat itu sebetulnya masih belum jelas. Jadi masih belum jelas, masih perlu didetailkan dulu. Kalaupun ada syirik yang mana, yang ini itu tidak salah tapi tidak masuk ke wilayah syirik. Ini khilafiyah. Tapi langsung kemudian dihantam semuanya dan kemudian digeneralisir. Nanti itu semuanya terus kemudian ada kecenderungan sikap hulu, sikap mubalaghah, sikap berlebihan, ekstrim. Insya Allah itu. Itu pertama. Jadi ini dari sisi orientasi pendakwahnya, orientasi penceramahnya, orientasi mubaliknya, orientasi pengkajinya. Jadi gitu. Itu sangat kuat sehingga gitu. Nah itu jadi seperti itu. Saya katakan bahwa ini tidak hanya di akidah, bahas fikih kemarin begitu. Jadi gitu. Belum apa-apa udah. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu tidak sesuai dengan hadis. Itu tidak gitu. Itu pasti begitu. Jadi gitu. Nah, jadi ini penting sekali karena ini sangat berbahaya di satu sisi dan faktanya di lapangan memang sangat menonjol. Orientasi penghakiman. Jadi dalam dakwah, dalam kajian. Jadi gitu. Insya Allah begitu. Itu kita hindari. Yang kedua, jadi agar supaya akidah itu betul-betul memang ketika disampaikan, didakwahkan dan harus selalu didakwahkan. Itu betul-betul mengokohkan iman tujuannya. Mendekat orang itu semakin membuncah imannya, dia semakin tinggi semangatnya untuk taqarrub ilallah, menjadi orang baik. Jadi gitu. Semangat Islamnya menggebu dan di saat yang sama menyatukan umat. Tidak, justru malah sebaliknya. Itu adalah menghindari orientasi, saya menyebutnya jadal falsafi. Jadi membahas akidah, mengkaji akidah dengan pendekatan atau dengan orientasi jadi dengan pendekatan filsafat yang arahnya untuk debat. Jadi materi akidah itu dijadikan materi debat. Pendekatan logika, jadi itu terlalu dominan. Jadi terus juga dengan pendekatan apa yang biasa kita sebut dengan al-manhaj al-firaqi. Jadi bahwa itu dengan pendekatan manhaj firqah. Jadi belum apa-apa, ini akidah ala Mu'tazilah. Ini akidah ala Khawarij. Ini akidah ala apa? Ini akidah ala apa? Ini akidah ala apa? Nah, berbahayanya ketika jadi akidah Islam terus kemudian dimunculkan, ditampilkan itu ala pertama dengan pendekatan dengan pendekatan filsafat jadal. Jadi filsafat yang arahnya ke perdebatan. Jadi materi akidah dipelajari itu untuk supaya sebagai bahan debat, untuk bisa mendebat. Jadi gitu. Terus kemudian dicampur dengan pendekatan akidah versi firqah, aliran-aliran yang sangat banyak. Ini perlu. Jadi bagi yang memang jurusannya itu oke, diangkat.
Tapi kokohkan dulu akidah. Jadi ketika kita Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari akidah Khawarij, akidah Syiah, akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jabriyah, akidah Jahmiyah, akidah apapun. Jadi kayak gitu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kuatkan dulu, kokohkan dulu, baru kemudian kita akidah sama. Seperti silakan baca apa saja, tapi kuatkan dan kokohkan akidah Islam. Lalu kemudian kita mempelajari akidah-akidah ini semuanya untuk yang non Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi gitu. Tadi saya katakan Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu dengan pendekatan wala' bara' yang tegas sejak awal. Jadi, nah ini bahayanya ketika pengkaji akidah mempelajari akidah dengan pendekatan tadi firqah-firqah, dikenalkan semuanya, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terus kemudian disuruh katanya ini ilmiah. Jadi bahwa kita menyikapi ini semuanya, versi-versi ini semuanya secara netral. Akidah Islam terus kita bersikap netral, nggak ada. Jadi yang namanya akidah Islam itu akidah wala' bara'. Jadi gitu. Hak batil kalau memang ini masalah prinsip ya. Jadi beda dengan kalau kita bicara fikih, mazhab-mazhab itu nggak boleh. Itu bukan akidah, jangan bawa wala' bara' di situ. Tapi begitu kita mempelajari Islam non-Islam, jadi gitu. Terus Ahlussunnah wal Jamaah non Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah non Ahlussunnah. Ini Ahlussunnah wal Jamaahnya sebenarnya bukan klaim. Jadi gitu. Ahlussunnah non Ahlussunnah wal Jamaah itu perbedaannya usul. Jadi gitu. Itu jelas. Artinya kita mempelajari misalnya akidah versi Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah untuk yang lama-lama dulu. Kalau sekarang ini liberal, pluralis, gitu, sekuler. Itu kita mengkajinya sudah dengan keyakinan pandangan itu menyimpang, itu sesat. Nah, yang bahaya ketika kemudian ini semua dipelajari, pertama landasan akidahnya yang belajar itu belum kokoh dari sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya. Kemudian yang kedua disuruh katanya, oh ini kalau kita mengkaji ini semuanya jangan berpihak, harus netral. Tidak ada. Sebenarnya tidak hanya dalam akidah, dalam hidup ini nggak ada yang namanya sikap netral itu. Artinya dalam arti tidak punya pilihan. Dalam hobi, jadi orang yang hobi bola, bisa nggak dia netral terus nggak berpihak ke salah satu klub? Nggak bisa saja. Jadi bahkan kita nonton pertandingan bola antara dua klub yang sama sekali nggak kita kenal. Udah, saya nggak tahu, pokoknya ingin nonton aja, hiburan. Jadi saya tantang orang yang nonton pertandingan bola antara dua klub yang sama sekali nggak aja kenal. Jadi soalnya nggak dikenal, terus nonton aja. Terus sampai akhir babak pertama, terus dia bisa netral, nggak berpihak ke salah satu dari situ. Jadi saya jamin nggak akan bisa. Jadi menit kedua, menit ketiga, menit ke-10 itu akan berpihak, lebih berpihak ke si A daripada si B. Itu siap biasa. Apalagi akidah nggak bisa, jadi gitu. Nah ini untuk, karena kalau kita bicara akidah kan akidah usul ya. Ini prinsip bahwa nanti ada masalah-masalah yang dicampur dengan akidah, masalah khilafiyah atau furu'ul akidah beda, jadi gitu. Tapi ini prinsip, tadi saya contohkan begitu. Nah ini juga begitu. Jadi pendekatan itu jadi bahwa akidah dan itu. Nah kita kembalikan dalam kita mengkaji akidah itu pendekatannya adalah pendekatan sumber asli, Quran Sunnah. Kita angkat akidah Quraniyah ketika kita menyampaikan akidah dengan basis Al-Quran, basisnya ayat itu kita akan mendapati, saya biasa menyebutkan ada 4 karakteristik utama akidah Quraniyah. Yang pertama itu adalah akidah itu akidah asilah. Jadi akidahnya itu akidah asli ya. Jadi akidah asli, akidahnya benar dari Quran, dari Sunnah. Yeah. Tentu dengan pemahaman yang benar juga. Terus kemudian yang kedua itu akidahnya itu mudah, sederhana. Coba, jadi siapapun orang yang paling awam sekalipun itu akan mudah menerimanya. Jadi orang yang ditanya akidah Islam, bacakan Al-Fatihah. Dari awal ayat sampai akhir itu akidah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah itu Rabbul Alamin. Diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Malik Yaumiddin. Terus apa kewajiban kita kepada Allah sebagai bentuk perwujudan akidah Islam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Jadi gitu. Kita bacakan coba ayat kursi. Kita bacakan akhir surat Al-Baqarah. Kita bacakan misalnya surat bagaimana sikap kita kepada orang di luar Islam, orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, seterusnya itu. Jelas semuanya. Ini sikap tegas kalau kita bicara dalam konteks dalam hubungan kita dengan umat di luar Islam yang dalam bahasa akidah itu kafir. Jadi gitu. Itu tegas. Jadi dalam hal-hal yang termasuk wilayah agama, ibadah, itu tegas. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud. Dan sampai diulang-ulang. Tapi di surat ya, di dalam surat yang menonjolkan sikap wala barok, sikap barok yang sangat jelas dan eksplisit seperti itu. Ketika kita menyikapi itu, tapi di penghujung surat itu ini adalah prinsip toleransi yang tidak puncak. Lakum dinukum waliyadin. Jadi gitu. Jadi kita berpisah itu bukan kemudian tidak mungkin kita bersama-sama dalam masalah dalam kehidupan umum. Kita cuma menolak pencampur adukan ajaran agama. Agama A campur dengan B, udah masing-masing lakum dinukum waliyadin. Jadi gitu. Nah, itu pengakuan. Nah, itu jelas semuanya. Terus kemudian akidah, coba bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas. Itu akidah semuanya. Kita menyampaikan akidah dari situ, udah tidak akan ada yang resisten, tidak akan ada yang sensitif, tidak akan kayak gitu. Jadi asal kemudian tadi itu tidak ada orientasi penghakiman dan seterusnya. Jadi itu ayat-ayat itu, jadi basis ayat. Kalau hadis banyak sekali. Intinya begitu. Ya. Oke. Yang sangat penting ketika kita menyampaikan akidah dengan berbasis berbasis Quran, Sunnah itu cirinya adalah fitriyah. Akidah itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia asli itu iman. Ketemu iman kepada Allah gitu. Makanya kan ketika di dalam banyak ayat Al-Quran, jadi yang mengatakan seandainya engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapakah pencipta langit, bumi dan seisinya? Orang musyrik pun yang setiap hari menyembah berhala itu mengatakan Allah. Fitrah. Qul huwallahu ahad, fitrah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, fitrah. Jadi itu ketemu dengan fitrah sangat mudah sekali. Lalu kemudian yang paling penting adalah bahwa orientasi akidah Quran itu akidah amaliyah praktis. Arahnya itu untuk membangun keimanan di dalam pikiran dan di dalam hati. Jadi gitu. Terus akan ada buahnya. Jadi artinya bagaimana seseorang ini ketika kita tanamkan akidah, itu terus kemudian dia punya sifat ikhlas. Perhatikan. Jadi materi akidah seperti apa yang bisa memunculkan sikap sabar? Materi akidah seperti apa yang membuat orang itu kemudian memiliki sikap syukur yang berlipat-lipat? Ingat nikmat Allah di tengah ujian terberat sekalipun, itu yang membuncah sikap syukur. Ini materi akidah seperti apa itu? Terus memunculkan sifat tawadhu. Jadi gitu. Itu apa? Hatinya penuh dengan cinta. Bukan seseorang menerima materi akidah, terus yang ada itu benci kepada semua orang. Selain kelompoknya, selain golongannya. Nggak ada itu. Jadi, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam Sunnah, kita dalam sejarah itu bahkan Nabi SAW itu melihat orang kafir itu lebih dominan cintanya. Lebih dominan kasihan. Bukan bencinya. Benci kepada kekufurannya. Tapi orangnya itu ingin diselamatkan. Sekarang ada orang belajar akidah, keluar dari majelis kajian akidah, itu matanya itu merah. Penuh kebencian kepada sesama umat Islam karena di luar golongannya. Akidah apa itu? Jadi gitu. Nggak ada. Kalau bahwa ini akidah amal itu melahirkan keikhlasan,
itu kesyukuran, kesabaran, tawadhu, yang menyebar itu cinta. Kalau kita nggak ada cinta, mana mungkin kita bisa apa itu punya semangat berdakwah. Jadi kata begitu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dulu itu ketika bertemu dengan salah seorang orang Yahudi tua yang habis ya. Jadi tubuhnya itu kering kerontang, itu saking kuatnya dan saking ngoyonya dalam beribadat cara dia. Itu belum menangis. Melihat itu menangis. Melihat orang, ini orang kafir kan? Yahudi, nangis. Ini yang menyertai beliau kaget. Ini kan Yahudi, kenapa ambil menangis? Saya ingat firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Jadi, wujuhu yawma idzin khasyiyah amratun nasibah tasla naran hamiyah. Ini orang sampai keringatan dalam mengerahkan tenaganya untuk beribadah. Menurutnya yakin tapi sesat. Ujungnya masuk neraka. Nangis, itu saya ingin menyelamatkan. Apa bukan cinta itu? Terus kemudian sekarang tadi hanya perbedaan ini itu, terus hal itu, terus kemudian jadi ini nggak ada ceritanya materi akidah, terus kemudian itu menanamkan kebencian, permusuhan, cinta. Termasuk pada orang yang sesat itu cinta untuk menyelamatkan mereka. Jadi gitu. Kalau benci penghakiman tadi itu. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi seperti apalagi sekarang orang dalam kekalutan. Bagaimana akidah kita menyejukkan, menenangkan, membuatnya memiliki ketahanan dan seterusnya seperti itu. Jadi memberikan harapan, roja, khauf kepada Allah, roja optimisme. Jadi gitu. Dan seterusnya. Nah ini semuanya praktis yang dibutuhkan. Jadi gitu. Nah ini tentu ketika siapapun kalau ditanya, udah sampaikan materi akidah, tapi yang menanamkan kesabaran, yang menanamkan optimisme, semangat hidup, semangat juang, semangat bertahan, jika itu pasti akan lain dengan ketika tadi itu. Nyampaikan akidah itu orientasinya. Ada waktu kita bicara tauhid syirik. Tapi itu bukan itu yang dominan ketika kita berdakwah, apalagi dalam konteks dakwah umum. Baik. Itu secara umum. Yang sangat penting juga ini, waktu kita tidak panjang, agar supaya jadi materi akidah yang kita sampaikan saat mendakwahkan akidah itu betul-betul memang menguatkan iman, mengokohkan keyakinan dan menyatukan umat. Itu memang salah satu menurut saya prioritas kewajiban kita saat ini adalah memutus mata rantai. Jadi perselisihan, konflik terkait dengan materi akidah. Materi akidah itu ada beberapa materi akidah yang ini merupakan konflik berkepanjangan berabad-abad. Warisan dari generasi sebelum kita. Jadi saya tidak bisa ini, tapi intinya ambil sebagai contoh lah, kalau saya untuk menyebut contoh itu. Ada materi akidah yang sangat sensitif sepanjang sejarah, itu masalah takwil non takwil. Terus terjadi pengelompokan antara salaf khalaf. Jadi ini salaf khalaf itu ulama salafus saleh, khalafus saleh. Selama ini kalau kita menyebut biasa salafus saleh, khalaf itu saya belum pernah dengar atau baca ada yang menyebut khalafus saleh. Saya mengatakan salafus saleh, khalafus saleh. Itu sering ada beberapa perbedaan di antara keduanya dalam masalah-masalah akidah yang saya katakan itu masalah-masalah furu'iyah. Tapi diusulkan, diprinsipkan menjadi pertentangan sepanjang sejarah dan membelah umat sampai sekarang hari ini. Itu sudah ada kewajiban prioritas kita harus memutus itu mata rantai perselisihan itu. Seperti yang sering saya sampaikan, masalah kontemporer kita yang di depan mata kita, produk problem zaman sekarang sudah nggak kehitung jumlahnya. Jangan lagi kita mengimpor masalah-masalah lama. Jadi masalah warisan apapun itu, mereka punya alasannya. Sering saya katakan bahwa mengapa masalah-masalah yang mungkin sebetulnya seharusnya disederhanakan kok menjadi masalah besar itu di kalangan para ulama terdahulu, sering saya katakan mereka itu kita maklumi kebanyakan ilmu kurang masalah. Sehingga kita ini
Kebanyakan masalah, kurang ilmu, bahkan nggak ada ilmu. Menghadapi masalah yang di depan kita sendiri sekarang ini saja kewalahan kita, terus kita masih mau mengimpor. Jadi gitu. Udah, jangan bawa gitu. Jadi ada masalah-masalah yang kontroversi itu kita kewajiban para ulama dari lintas kelompok golongan itu untuk sudah sepakat memutus mata rantai perselisihan itu. Jadi gitu. Mari kita, termasuk ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah selama ini kan menjadi klaim kan. Masing-masing kelompok mengklaim. Ayo kita clearkan, ayo kita duduk. Jadi gitu. Ukuran Ahlussunnah wal Jamaah itu rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, panutan kita Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, 3 generasi itu. Siapapun yang rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, panutannya itu 3 generasi ini. Jadi gitu, 3 generasi ini. Terus kemudian sumbernya Al-Quran, sumber hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, seterusnya yang kita kenal selama ini, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun kelompoknya, apapun namanya. Kalau ada perselisihan di antara kelompok ini, berarti itu bukan perselisihan usul. Bukan prinsip furu. Dan harus kita pupus. Jangan menjadi pemecah. Itu. Kalau itu masih kita hidupkan, nggak akan ada. Jadi, karena itu membelah sampai saya sendiri kesulitan. Kalau diminta untuk tolong kita ngaji akidah terus tapi berbasis kitab, saya bingung untuk milih kitab yang mana. Karena kitab itu udah terbelah. Begitu saya pakai ini udah langsung ketahuan. Saya pakai itu langsung ketahuan arahnya. Maka ini berarti benci itu, pakai ini benci itu. Padahal di situ ada antara Imam Nawawi, ya. Jadi siapa yang tidak mengagungkannya? Itu kalau saya pakai kitab ini, itu berarti Imam Nawawi sesat. Kalau saya pakai kitab ini, berarti itu Ibnu Taimiyah sesat. Jadi gitu. Ini kita butuh panutan. Terus kemudian para panutan kita sesat-sesatkan. Jadi gitu. Nah, itu tidak mungkin, tidak benar. Jadi kita masalah di mana di antara ulama agung panutan kita selama ini disaksikan sepanjang sejarah mereka lah panutan kita, itu nggak mungkin itu masalah prinsip. Jadi gitu. Kalau prinsip pasti mereka sepakat. Itu selalu saya tegaskan dan itu prinsip saya. Baik. Jadi insya Allah itu yang poin keempat, ini waktu kita sudah, ini kita singkat saja. Ini fokus pada substansi, pada esensi. Jadi kalau kita kaji, banyak perdebatan yang akhirnya memecah belah di antara kelompok-kelompok umat Islam yang aslinya Ahlussunnah Jamaah adalah masalah akidah itu hanya dalam masalah istilah, membagi. Jadi akidah itu berapa? Tauhid itu berapa? Namanya, itu sensitivitasnya itu hanya istilah, kata, sebutan. Itu kita tinggalkan, kita fokus pada isi dan substansi, nggak akan ada masalah sama sekali. Fokus pada substansi, pada isi, itu hal-hal yang bukan substansial, esensial, jangan jadi dipentingkan. Insya Allah itu. Lalu kemudian yang kelima itu adalah fokus kita akidah ini dalam rangka untuk jadi menyampaikan materi akidah itu dalam rangka untuk membangun kepribadian mukmin yang dalam hatinya itu keperpihakannya, kalau dia berakidah Islam artinya berpihaknya kepada Allah, berpihaknya kepada kebenaran, berpihaknya kepada Islam, apa saja itu jadi bahwa dia kerja, dia belajar, orang tua memasukkan anak ke sekolah, itu pertimbangan akidah itu nomor 1. Anak ini sekolah di sini, itu nanti semakin kuat akidahnya, akhlaknya, Islamnya, atau justru meragukan. Saya kerja di sini itu nanti akan semakin atau justru membahayakan itu. Bagaimana seseorang ketika belajar akidah, ditanamkan akidah itu hidupnya begitu. Jadi pertimbangan kepentingan Islam, kepentingan akidah, kepentingan itu begitu. Tapi ada yang belajar tapi memasukkan sekolah anaknya di sekolah yang itu membahayakan. Itu nggak dipikir. Jadi gitu. Perjodohan gitu, itu nomor 1 akidah, nomor 1 keimanan.
Jadi gitu. Itu seperti itu. Oke, jadi saya insya Allah seperti itu. Apa itu mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi kita. Yang paling utama itu adalah bahwa akidah yang menguatkan iman dan akidah yang menyatukan adalah ketika orientasi kita ketika menyampaikan materi akidah itu untuk untuk agar supaya dia bisa membentuk kepribadian secara praktis. Jadi tadi memunculkan keikhlasan, ketawaduan, kesyukuran, kesabaran, cinta, gitu, bahwa dan seterusnya, terus kemudian tadi semangat keimanan kepada Allah Taala. Baik, saya kira itu insya Allah semoga bisa ditangkap dan dipahami dan tentu masih banyak hal yang bisa masih perlu dikembangkan, tapi mudah-mudahan itu bisa sebagai pengingat paling tidak dan kemudian nanti bisa kita kembangkan berikutnya insya Allah. Ya. Beliau bertanya, Ustadz, adik saya ini sukanya mengikuti kajian-kajian yang mungkin bisa dikatakan adalah memberikan penghakiman-penghakiman kepada kelompok tertentu. Nah, akhirnya ketika sering mengikuti kajian itu, terkadang di rumah itu sering menyalahkan saudaranya, bahkan beberapa itu mengkritik ibadahnya orang tua. Nah, bagaimana kita mengasih taunya atau menyadarkannya, Ustadz? Mbak Dini di Surabaya, Ustadz. Jadi seperti itu memang ini lagi-lagi metode dakwah ya, fikih dakwah yang berlaku di situ. Jadi yang terpenting itu ini kan ke adik kan, ya, ke keluarga. Jadi kita membangun hubungan dekat dulu. Secara umum, jadi pelajari kan tentu sebagai kakak atau sebagai saudara tahu kan. Jadi seperti apa? Jadi itu artinya bahwa ini masuk ke dia itu bagaimana? Dari pintu yang seperti apa? Itu pertama. Yang lainnya itu sebetulnya salah satu yang sangat penting di sini itu mungkin menyampaikan. Jadi kita tidak langsung mengatakan atau masuk ke tema yang dia angkat sama dia. Itu nanti ujungnya akan debat. Hampir bisa dipastikan akan debat. Jadi gitu. Bukan di situnya. Tapi mungkin secara tidak langsung itu mungkin barangkali kita ingatkan dia tentang materi-materi dasar tentang akhlak. Akhlak. Udah, tidak akan ada gitu. Jadi materi akhlak kepada orang tua, akhlak kepada bapak ibu, akhlak. Bacakan ayat. Jadi wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ini ada kedua orang tua musyrik memaksa anaknya untuk ikut syirik. Dikatakan oleh ayat itu jangan ikuti, jangan taati dalam ajakan syiriknya itu. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kepada orang tua musyrik, maksa anak yang untuk ikut syirik, tetap diperintahkan bergaulah kepada keduanya secara baik. Apalagi ini orang tua muslim, mukmin, berakidah. Ada kesalahan, siapa yang tidak punya kesalahan sekarang? Kayak gitu. Terus kemudian kita menghilangkan. Jadi nasihati kepada, kata nasihat ke orang tua juga udah nggak bener. Jadi menyampaikan sesuatu kepada materi itu tinggi dikit suaranya itu sudah dosa. Itu ke orang tua, meskipun yang dalam rangka untuk ingkar mungkar itu dosa. Sama seperti itu kita mengingatkan orang yang ngomong di tengah khutbah Jumat, itu kan aslinya wajib kan, mengingkari kemungkaran. Orang kok ngomong waktu diem. Itu kita ikut dosa dan bahkan mengancam salat Jumat kita. Seperti itu. Enggak, mungkin materi sampaikan. Jadi akhlak gitu terus dan seterusnya. Terus kemudian pendekatan hati, karena biasanya seperti itu sentuhan hatinya. Itu yang tadi katakan, orientasi tadi menonjol, itu perlu kita masuk dari arus yang berbeda. Akhlak dominankan, kuatkan. Terus sentuhan hati, materi-materi yang menyentuh ke hati seperti itu. Terus kemudian sampaikan kepada ini ibu, bapak dan seterusnya itu. Ya, jadi saya kira itu lebih kepada itu. Jadi pendekatan, soal itu. Jadi jangan masuk ke wilayah perdebatan, hindari. Jadi udah semakin jadi nanti. Jadi gitu, hindari, mengingatkan dia yang orientasinya nanti atau arahnya itu bisa memancing perdebatan. Ustadz, bagaimana cara bijak kita untuk menjaga akidah kita dari kami ini adalah bisa dikatakan adalah
memiliki minoritas dibanding yang lain Yang gitu ya. minoritas Nah, di sana ya. akidah yang lurus di tengah-tengah minoritas karena kami ini bermuamalah dan juga dengan yang lainnya gitu, Ustaz, agama lain Ya, gitu. Bagaimana caranya? ya, secara umum itu ini mungkin bisa di apa ya? Saya selalu mengingatkan kalau kita ingin menjaga keistiqomahan dalam akidah, dalam ibadah, dalam Mm, syariat, dalam akhlak apapun itu ya di sini kita butuh mm, faktor-faktor penguat keistiqomahan. mm, Itu di antaranya yang biasa saya ambil itu dari firman Allah surat Hud ayat 112. Itu Allah Ta'ala berfirman di situ yang apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi ada 4 faktor di situ yang saya ambil untuk kita bisa istiqamah. Fastaqim. Nah, yang pertama, fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah. Berarti istiqamah sesuai perintah. Istiqamah akidah sesuai perintah. Akidah apa? Istiqamah ibadah, perintah akidah. Nah, berarti harus tahu kan perintahnya. Ilmu di sini. Nah, pertama ilmu, perkuat ilmu. Belajar, insya Allah. Terus, belajar sekarang mudah. Jadi di Bali, di mana saja kita, Masya Allah, tiap hari, tiap jam, tiap menit. Kapanpun ya, kita ingin belajar, misalnya contoh akidah, silakan. Buka mana saja sarana. Kalau apa itu, mungkin sampai kewalahan kita itu. Silakan gitu. Itu belajar, insya Allah belajar untuk menguatkan ilmu. Yang kedua adalah wa man taba ma'aka. Jadi Nabi ini perintah kepada Nabi, istiqomahlah engkau wahai Nabi, itu, dan juga orang yang tobat bersama engkau. Nabi saja diperintah istiqomah bersama orang-orang yang tobat bersama beliau, bersama para sahabat, apalagi kita. Di sini kebersamaan. Oke, di situ minoritas umat Islam, mayoritas yang lainnya, tapi kan kita bisa. Sekarang di dunia nyata tetap ada, memang tidak sebanyak yang lainnya, tapi di dunia maya bangun kebersamaan gitu. Di dunia tetap ada insya Allah. Jadi ya saya katakan bahwa saya dari Kelungkung, dari keluarga Kelungkung. Insya Allah gitu. Jadi di sana komunitas kuat masyarakat. mm, Memang ya, minoritas, tapi ketika jamaahnya gitu ya. bersama jamaah itu selalu berada di dalam komunitas yang baik. Insya Allah itu menjaga. Dan juga bahkan tadi pertemanan persahabatan di dunia maya melalui medsos itu, masya Allah. Itu akan menguatkan, insya Allah, saya mengingatkan. Yang ketiga, wala tatghaw, jangan berlebihan. Jadi gitu. Sikap berlebihan dalam pemahaman, dalam pemikiran, dalam apapun itu akan kontra terhadap apa itu keistiqomahan. Yang keempat yang paling utama adalah innahu bima ta'malun basir. Ini babnya muraqabah. Pupuk iman kita di dalam hati. Tapi insya Allah seperti itu. Baik, jadi itu intinya secara umum. Tapi yang paling penting di sini faktor kebersamaan, faktor persahabatan, faktor komunitas. Harus kita bangun, harus kita sengaja. Jadi kalau tidak atau mungkin barangkali tidak mudah di dunia nyata, di dunia maya. Dan bisa, Masya Allah. Jadi banyak orang selama ini terkokohkan akidahnya, sambungnya itu dengan orang yang mungkin nggak pernah ketemu. Tapi Masya Allah persahabatan di medsos atau mungkin di dalam ini. Jadi insya Allah gitu. Jadi kita butuh orang lain. Jadi karena seorang mukmin itu al-mu'minu dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwani. Jadi orang mukmin itu lemah ketika sendirian, kuat ketika bersama saudara-saudaranya, insyaallah gitu. Ustaz, saya masih bingung ketika ada orang yang mengkritik tentang akidah seseorang. Padahal menurut saya yang berhak menilai itu kan Allah ya Ustaz. Tapi sebenarnya adakah batasan dan sampai mana batasan ketika kita mengkritik akidah seseorang Ustaz? Begini ya, jadi apa itu? Ini perlu didudukkan. Artinya bahwa ya, tadi dikatakan yang berhak menilai itu adalah Allah. Ya, jadi Allah yang Maha Tahu melalui terus kemudian juga melalui Rasulnya SAW. Tapi jangan kemudian kita tidak boleh sama sekali mengatakan ini salah, ini benar, ini hak, ini batil. Jadi gitu. Apa itu? Karena kita itu statusnya adalah ya ulama gitu, dan kemudian kita mengikuti ulama itu penyampai. Jadi selama yang kita sampaikan itu sesuai betul-betul memang itu benar dan harus disampaikan. Jadi artinya bahwa secara sikap kita meyakini bahwa yang benar agama hanya Islam. Innad dina adalah Islam. Ya. Kalau ada orang Islam nggak mengatakan itu nggak sah syahadatnya. Itu harus kita katakan.
Itu keyakinan kita dan agama lain bagi kita tidak benar secara akidah. Keyakinan ya, keyakinan. Ya. Dalam keyakinan kita. Sebagaimana agama lain pasti juga mengatakan hal yang sama, nggak masalah. Kita tahu bahwa penganut agama lain mengatakan agama kita nggak benar. Ya sudah, itu keyakinan masing-masing. Makanya lakum dinukum waliyadin. Tapi itu harus kita katakan. Jadi jangan sampai kemudian pluralis. Mengatakan enggak semua agama sama, semua agama benar. Itu nggak benar. Secara akidah. Ya, itu. Nah, apa itu? Terus kemudian tadi ada yang jelas-jelas menyalahi rukun iman, rukun Islam. Rukun iman dalam apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Mu'tazilah jadi hanya 5. Rukun iman yang keenam dihapus. Mengingkari takdir. Itu tegas kita katakan sesat, menyimpang. Jadi kita dibawa. Nah, jadi gitu. Ada pluralis, liberalis gitu. Jadi tidak ada kebenaran absolut. Itu kita katakan sesat. Ya, jadi yang memang betul-betul gitu. Nah, yang tadi itu adalah bahwa ketika masuk ke wilayah yang tadi sudah saya sampaikan. Ini sesama Ahlussunnah wal Jamaah, hanya beda kelompok, terus ada beberapa masalah yang diperselisihkan, terus kemudian orientasinya penghakiman. Jadi gitu. Nah, itu kalau orientasi itu yang tidak benar. Tapi jangan kemudian dikatakan bahwa misalnya sebagai contoh Ahmadiyah itu ulama sedunia mengatakan itu sesat, bahkan di negeri asalnya sana dikatakan ini bukan orang Islam. Jadi gitu. Itu harus benar gitu. Syiah sesat bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan fatwa MUI. Ini fatwa ulama sedunia. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua ulama sepanjang 15 abad. Itu tegas. Tapi mungkin dalam kehidupan sosial dan seterusnya, umum sifatnya kita bisa. Sebagaimana yang selain Islam saja kita bisa kerjasama dalam hal selain masalah agama. Tapi secara keyakinan bahwa yang hak adalah Islam, yang hak Ahlussunnah wal Jamaah, selainnya adalah sesat, itu harus kita yakini. Dan itu ketika kita mengatakan itu jangan dikatakan kita merebut haknya Allah, tidak. Jadi gitu. Dalam masalah prinsip. Tapi begitu dalam hal yang non prinsip atau orang yang memang kecenderungan dan orientasinya penghakiman, nah itu yang salah. Jadi saya katakan bahwa itu keyakinan kita. Saya katakan itu keyakinan, hak-hak, batil-batil. Itu keyakinan kita. Tapi bahwa untuk kita sampaikan dan kita berinteraksi dengan orang lain, nah di situ nanti dibimbing oleh fikih dakwah. Insyaallah gitu. Dan kita menjauh dari orientasi penghakiman. Insyaallah mudah-mudahan bisa ditangkap. Ustaz, apakah kalau di dalam luar akidah aswaja seperti akidah Syiah itu apakah juga terpecah belah juga Ustaz di dalamnya? Nah, golongan Syiah yang mana Ustaz yang disebut menyimpang, sesat, atau golongan apakah juga ada golongan yang memang tidak sesat? Dari Pak Tulus Widodo Ustaz. Ya, ini pendekatan akidah ya. Jadi kalau dalam kajian akidah firqah Syiah itu terpecah menjadi, silakan baca dalam buku-buku tentang firqah. Itu banyak sekali. Jadi mulai yang paling ekstrim sampai pada level menuhankan Sayyidina Ali, yaitu yang sudah tegas kafir itu terus kemudian sampai, nah yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu Zaidiyah. Jadi itu paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu Zaidiyah. Jadi nah yang umum selama ini dan yang mayoritas, yang dominan dan memiliki sejarah panjang sekali dengan Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari ini itu adalah yang dikenal dengan mereka yang dikenal dengan sebutan Rafidhah, Rawafid. Itu adalah Syiah al-Imamiyah al-Ithna Asyariyah. Jadi kalau yang sekarang ini dikenal Syiah di dunia, mayoritas punya negara di mana-mana itu, punya kekuasaan, itu mayoritasnya ini. Jadi, nah yang ini itu ya semua ulama sepakat bahwa inilah firqah yang sesat. Jadi itu tidak ada perselisihan. Bukan karena fatwa MUI, seandainya fatwa MUI dicabut sekalipun, itu fatwa 15 abad ulama sedunia. Seluruh mazhab, tidak ada perselisihan. Jadi artinya bahwa ketika ada yang mengatakan Syiah Rafidhah atau Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah itu bukan sesat, itu hampir bisa dipastikan ini berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, atau orang yang tidak tahu. Orang awam, jadi gitu. Insya Allah begitu. Jadi seperti itu secara umum. Cuman memang kemudian
yang sering menjadi perdebatan itu apakah mereka sudah sampai ke level keluar dari Islam ataukah dia masih bagian dari Islam. Jadi saya biasa kalau menyampaikan materi tentang firqah itu saya membuat lingkaran besar, ini lingkaran Islam. Ya, lingkaran Islam. Jadi gitu. Luarnya berarti kafir, yang dalam masih muslim. Di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran lebih kecil. Di tengahnya itu ini lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Jadi yang ya sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam sini, yang di luar lingkaran kecil Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti non Ahlussunnah wal Jamaah, berarti Ahlul Bid'ah. Yang bukan Ahlussunnah berarti Ahlul Bid'ah kan gitu. Tapi masih di dalam lingkaran besar berarti masih muslim. Inilah tempat firqah-firqah itu. Jadi gitu. Ini tempat firqah itu termasuk di situ ada Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, jadi gitu. Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah itu di situ. Artinya di luar Ahlussunnah wal Jamaah lingkaran ini, tapi masih di dalam lingkaran besar. Belum sampai kafir. Yang dalam kitab-kitab para ulama disebut firqah-firqah itu, maka dikatakan mereka firqon Islamiyah. Firqah sesat tapi masih disifati Islamiyah. Bahkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu punya kitab yang disebut yang berjudul Maqalatul Islamiyyin. Pemikiran-pemikiran kelompok Islamis. Perhatikan. Judulnya itu Maqalatul Islamiyyin. Kalau kita terjemahkan itu adalah pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi kelompok-kelompok Islamis. Siapa maksudnya Islamis? Kita katakan aktivis Islam kan kalau sekarang. Ya. Jadi itu maksudnya adalah seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu. Oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu masih disebut sebagai Islamiyin, masih disifati Islam. Jadi gitu. Itu jadi. Makanya dikatakan firqah Islamiyah. Tapi sesat, menyimpang secara prinsip. Tapi belum sampai ke keluar dari Islam. Insya Allah gitu. Jadi ini panjang kalau kita bahas. Ya. Saya kira itu. Insya Allah. Ustaz, mungkin ada pesan-pesan karena mungkin ini di materi terakhir untuk program ini Ustaz ya di Ramadan. Baik, ini. Silakan Ustaz. Baik, secara umum jadi ya kalau saya sih karena saya di Al-Falah, tapi juga di Suara Muslim, dan saya termasuk yang ikut bersama para ustadz yang lainnya bersamai sejak kelahiran Suara Muslim, dan saya juga yang ikut memunculkan tagline-nya, mencerahkan, menyejukkan, menyatukan, jadi gitu. Ya intinya ini ajakan saya itu kepada semua kaum muslimin, utamanya para asatidzah, para masyayikh, para kiai, para ulama itu mari kita nggak penting istilahnya. Jadi silakan kalau tidak menggunakan supaya nggak sama dengan Suara Muslim, tidak menggunakan mencerahkan apalah, silakan membuka wawasan atau menyejukkan, mengademkan itu, mendinginkan silahkan, menyatukan silahkan pakai yang lainnya. Tapi intinya ke sana. Artinya bahwa materi apapun, apalagi dalam masalah akidah, itu memang untuk mencerahkan pikiran. Jangan justru malah akidah disampaikan, tapi justru malah membingungkan banyak. Materi akidah itu malah membingungkan. Materi akidah disampaikan atau materi Islam apapun, dakwah apapun, itu disampaikan tapi malah mengadu-adu hati. Ini yang tadinya cinta kok malah membuat benci. Jadi gelisah. Seperti itu. Jadi harus menyejukkan. Jadi bahwa mendinginkan dan terus semua menyatukan umat. Karena yang paling dibutuhkan oleh umat ini itu adalah persatuan, dan termasuk Ramadan ini juga. Jadi salah satu tolak ukur kesuksesan Ramadan itu adalah pasca Ramadan nanti dengan hati yang lebih penuh iman dan takwa, dengan ketakwaan level 30 di hari ke-30 nanti, tanggal 30 itu nanti implementasinya itu adalah bahwa hati kita itu penuh dengan iman, penuh takwa. Ini hati pecinta. Pecinta bukan pembenci. Jadi itu. Hati pemaaf bukan pendendam. Jadi hati penyatu bukan pemecah dan pembelah. Jadi gitu. Hati pengajak bukan pemvonis. Jadi gitu. Nah, ini yang kita harapkan, dan umat Islam itu mari kita bergandengan tangan, mari bersepakat. Pasti ada kesalahan, nggak mungkin tidak.
Pasti kesalahan, saling mengingatkan, saling tawasi bil haq, tapi bersabar, tapi dengan hikmah, dengan bijak, dengan proporsional, dengan sikap, kalau selalu saya ingatkan itu, dengan sikap adil, minimal dengan sikap adil. Yang lebih baik itu sikap ithar. Jadi, tapi standar aja lah, sikap adil. Dalam konteks keragaman perbedaan sikap adil itu adalah bahwa katanya, itu saya selalu ulang, sikapilah orang lain yang berbeda dengan kita dengan penyikapan yang kita inginkan dan kita sukai untuk diri kita. Perlakukan orang lain dengan perlakuan yang kita sukai dan inginkan untuk diri kita dan kelompok kita. Jangan sikapi orang lain dengan sikap, dengan kata-kata, dengan apapun yang kita tidak sukai, tidak kita inginkan untuk kelompok kita. Jangan perlakukan orang lain dengan perlakuan yang tidak kita sukai, tidak kita cintai. Seperti itu. Ini kita kadang-kadang gitu. Artinya bahwa kita ingin begini, tapi kita tidak ingin atau tidak mau menyikapi itu untuk orang lain. Jadi insya Allah seperti itu. Itu intinya. Mudah-mudahan Ramadan ini buahnya diantaranya adalah betul-betul memang mencerahkan pikiran kita semuanya, memadangkannya, membuka wawasan kita dan juga menyejukkan serta melembutkan hati kita penuh dengan cinta, kebaikan, kebenaran. Jadi dakwah pun yang kita tebarkan adalah rahmat dan kasih sayang. Insya Allah itu, karena itulah hakikat Islam. Dan kemudian kita fokus, mari semua berpikir dan berjuang. Tidak ada solusi lain, tidak ada jalan keluar lain bagi umat Islam. Kalau ingin eksis, ingin kuat, ingin kokoh, ingin menjadi khairu ummah betul-betul, harus bersatu. Dan mari kita kalahkan ego kita, insya Allah itu, dan kita menuju kepada persatuan yang penuh barokah dan rahmat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk menambah keberkahan kita semua, Ustadz mohon berkenan menutup dengan doa, Ustadz. Baik, kita awali doa kita bersama dengan membaca doa teragung, doa yang paling manfaat, doa yang paling mustajab, doa dengan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ighfir lana ma taqaddama min dhunubina ya rabbal alamin. Amin. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. Allahumma akrimna bi lailatul qadar wa la tahrimna khairaha wa fadlaha wa barakataha. Amin. Allahumma khtim lana ramadana bi ridwanik. Allahumma khtim lana ramadana bi ghufranik. Allahumma khtim lana ramadana bi rahmatik. Allahumma khtim lana ramadana bi barakatik. Allahumma khtim lana ramadana bil idqi min niranik ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.